Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Dr. Kumala Hayati, SEMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Desain dan Manajemen Proses Bisnis, dan teman-teman semua yang sudah semangat dan dapat hadir pada siang hari ini untuk mengikuti mata kuliah Desain dan Manajemen Proses Bisnis. Terima kasih teman-teman semua dan Bu Kumala karena sudah memberikan kesempatan kami dari kelompok 3 untuk melakukan presentasi pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 3 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Egy Renanda Yenpri dengan NPM 23110120077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alrika Larissa Ramadhani dengan NPM 231120075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Isyanratno dengan NPM 23510120023. Pada materi ini kita menyoroti bagaimana pentingnya strategi dan inovasi dalam mengelola proses bisnis di era yang terus berubah. Pada perusahaan besar seperti IBM dan Microsoft itu menggunakan proses model and notation atau BPMN untuk memvisualisasikan serta meningkatkan efisiensi proses bisnis mereka. Dan juga teknologi blockchain menambah transparansi dan mengurangi risiko penipuan. Sementara ada big data dan kecerdasan buatan seperti atau AI seperti IBM Watson mendukung pengambilan keputusan strategis. Ada juga yaitu metode seperti Six Sigma dan Lean Management untuk memperkuat kualitas dan efisiensi dengan fokus pada pengurangan cacat dan pemborosan. Penggunaan teknologi digital dan alat manajemen berbasis cloud memungkinkan tim bekerja lebih cepat dan fleksibel. Gabungan dari inovasi ini menjadikan perusahaan lebih siap untuk menghadapi perubahan pasar yang dinamis. Materi selanjutnya ada strategi pengelolaan proses bisnis. Di strategi pengelolaan proses bisnis ini ada beberapa poin. Poin yang pertama ada hubungan antara BPM dan strategi bisnis. BPM membantu perusahaan merancang, mengelola, dan menganalisis proses bisnis secara sistematis. Yang kedua, ada pendekatan strategis dalam desain proses. Desain proses yang strategis melibatkan penggunaan prinsip dan metodologi untuk mencapai tujuan bisnis. Integrasi BPM dengan inovasi digital memungkinkan perusahaan merancang proses yang adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar, menggunakan teknologi seperti analitik, data besar, dan kecerdasan buatan. Yang selanjutnya ada integrasi BPM dengan manajemen risiko. Integrasi BPM dengan manajemen risiko penting untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis. Yang terakhir ada poin strategi adaptasi dalam BPM. Strategi adaptasi dalam BPM memastikan proses bisnis tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Inovasi dalam desain proses bisnis. Inovasi dalam desain proses bisnis adalah kunci untuk mencapai efisiensi dan keunggulan kompetitif di era digital. Transformasi bisnis proses manajemen (BPM) didorong teknologi digital seperti blockchain dan kecerdasan buatan yaitu AI yang meningkatkan transparansi, keamanan, kecepatan, dan akurasi proses bisnis sambil mempermudah penyesuaian terhadap perubahan pasar. Inovasi digital dalam BPM. Inovasi digital telah menjadi pendorong utama dalam transformasi bisnis proses manajemen BPM. Pengembangan proses baru. Pengembangan proses baru seringkali melibatkan pemanfaatan metodologi desain yang inovatif untuk menciptakan model proses yang lebih efisien dan responsif. Inovasi berkelanjutan dalam BPM. Inovasi berkelanjutan adalah pendekatan strategis yang menekankan pada perbaikan terus-menerus dari proses bisnis untuk mempertahankan relevansi dan daya saing. Manajemen perubahan dalam BPM. Manajemen perubahan dalam bisnis proses manajemen
BPM adalah kunci untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan perubahan yang diterapkan. Komunikasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian dan mempercepat adopsi perubahan. Sementara kepemimpinan yang kuat dengan visi jelas dan dukungan kolaboratif memastikan implementasi yang efektif dan adaptasi terhadap dinamika pasar dan teknologi. Selanjutnya ada manajemen risiko dalam proses bisnis. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks bisnis proses manajemen, pendekatan ini penting untuk menjaga efisien dan adaptabilitas proses bisnis terhadap perubahan. Identifikasi dan analisis risiko proses. Ini merupakan langkah awal penting untuk memahami potensi ancaman terhadap proses bisnis. Langkah ini juga melibatkan penilaian mendalam terhadap setiap tahap proses bisnis, mengidentifikasi risiko dari faktor internal maupun eksternal. Teknik mitigasi risiko dalam BPM. Teknik ini berfokus pada strategi untuk mengurangi dampak risiko yang telah diidentifikasi. Teknik ini mencakup pengembangan rencana kontingensi, penerapan kontrol internal yang ketat, dan penggunaan teknologi. Integrasi risiko dalam desain proses. Ini melibatkan penyesuaian proses bisnis sejak awal untuk mempertimbangkan potensi risiko. Yang terakhir, ada evaluasi risiko dalam transformasi digital. Ini melibatkan penilaian risiko terkait penerapan teknologi baru dalam BPM. Selanjutnya ada GRIM BPM dan keberlanjutan. GRIM BPM mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam desain dan pengelolaan proses bisnis untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendukung tujuan keberlanjutan organisasi. Nah, yang pertama ada konsep GRIM BPM. GRIM BPM berfokus pada pengintegrasian praktik ramah lingkungan dalam manajemen proses bisnis. Ini juga mencakup perancangan ulang proses untuk mengurangi limbah, meningkatkan efisien energi, dan pengelolaan sumber daya secara bijak. Yang kedua, ada integrasi keberlanjutan dalam desain proses. Ini melibatkan penggunaan teknologi hijau, optimasi energi, dan pengelolaan limbah. Jadi pendekatan ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing pasar. Yang ketiga, tantangan dan peluang GRIM BPM. Implementasi GRIM BPM menghadapi tantangan seperti biaya awal yang tinggi dan kebutuhan perubahan budaya organisasi. Namun, peluangnya meliputi peningkatan reputasi perusahaan dan penghematan biaya operasional jangka panjang. Dan yang terakhir, manfaat jangka panjang dari GRIM BPM. Manfaat jangka panjang dari GRIM BPM itu termasuk pengurangan jejak karbon, efisien energi, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Selain itu, juga penerapannya dapat meningkatkan citra merek dan menarik pelanggan yang peduli pada keberlanjutan, memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Studi case Starbucks latar belakang. Starbucks adalah salah satu perusahaan kopi terbesar di dunia yang terus berinovasi dalam melayani pelanggannya. Pada awal 2010-an, mereka mengalami tantangan peningkatan persaingan dan ekspektasi konsumen yang lebih tinggi dalam hal kenyamanan dan personalisasi. Inovasi Starbucks meluncurkan aplikasi mobile yang memungkinkan pelanggan memesan dan membayar melalui aplikasi yang mengurangi waktu tunggu di toko. Selain itu, aplikasi ini terintegrasi dengan program loyalitas Starbucks Reward yang memberikan poin untuk setiap pembelian yang bisa ditukar dengan produk gratis atau diskon. Strategi bisnis. Inovasi digital ini membantu Starbucks meningkatkan loyalitas pelanggan dan menambah nilai bagi mereka. Penggunaan data pelanggan juga memungkinkan Starbucks untuk menyediakan rekomendasi produk yang dipersonalisasi dan
promosi yang lebih tepat sasaran. Integrasi pengalaman digital dan fisik ini mendukung pertumbuhan pendapatan yang signifikan. Hasilnya, pada tahun 2018, lebih dari 30% dari transaksi Starbucks di US dilakukan melalui aplikasi mobile yang mengindikasikan adopsi yang kuat dari inovasi teknologi ini dengan memanfaatkan dan data Starbucks meningkatkan kepuasan pelanggan, mempercepat proses bisnis, meningkatkan pendapatan. Kesimpulan, materi dan studi kasus yang sudah dipaparkan menunjukkan bahwa strategi dan inovasi dalam proses bisnis sangat penting untuk mempertahankan daya saing dan relevansi di pasar. Pada studi kasus Starbucks menggunakan strategi transformasi digital untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Inovasi ini tidak hanya mendukung strategi perusahaan tetapi juga meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan jangka panjang. Sekian presentasi dari kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.